Baik, demikian tadi kita dengarkan bersama-sama himne Asmuni School Law and Public Policy. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu webinar nasional implikasi hukum pembubaran FPI, tinjauan hukum administrasi, politik hukum, dan HAM. Dan acara sepenuhnya saya akan serahkan kepada moderator. Moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Usman Munir, SHMH. Saya persilakan kepada moderator untuk membawa acara. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Zaki. Bapak Ibu peserta webinar nasional implikasi hukum pembubaran FPI, tinjauan dari sisi hukum dan politik hukum serta hak asasi manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah hadir bersama kita melalui media Zoom. Yang terhormat Bapak Komisioner Komnas HAM, Bapak Munafri Zalmanan, SAS SOS, LLM, MIP, MSI. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Hadid Mujad, SHM HUM. Kemudian yang berikutnya adalah pembicara atau narasumber ketiga adalah Bapak Bung Rocky Gerung. Ya. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, izinkan saya untuk membaca sekilas kurikulum vitae dari narasumber yang ada. Yang pertama adalah Bapak Munafri Zalmanan SH, SOS, LLM, MIP, MSI. Beliau adalah Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia. Pendidikan Master of Law ya di Universitas Utrecht, Nederland. Kemudian dilanjutkan dengan Bachelor of Law Universitas Borobudur, Master of International Politics di Universitas of Melbourne, Australia. Selanjutnya, kurikulum vitae dari narasumber yang kedua, Bapak Profesor Dr. Haji M. Hadin Muhjad SHM HUM, beliau adalah guru besar di Universitas Unlam Banjarmasin, pendidikan Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin, kemudian dilanjutkan di S2-nya di Universitas Airlangga Surabaya, dan program studi S3-nya di Universitas Surabaya. Dan terakhir adalah narasumber yang ketiga, Bung Rocky Gerung, beliau adalah pakar filsafat dan politik hukum. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Ibu Bapak sekalian, saya akan membacakan jalan daripada sesi diskusi kita. Yang pertama akan saya berikan waktu untuk narasumber yang pertama 30 menit. Kemudian dilanjutkan oleh narasumber kedua 30 menit. Dan narasumber ketiga 30 menit. Dan sesi tanya jawab 30 menit. Dan kita akhiri dengan penutup. Baik, untuk yang sesi pertama, yaitu dari sisi aspek hak asasi manusianya yang akan disampaikan oleh Komnas HAM Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Munafri Zalmanan SH, SOS, LLM, MIP, MSI, waktu 30 menit dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya jelas? Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram, juga pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, kemudian Ketua Radi Mataram, kemudian para narasumber, disebut ada Pak Otto, ya, Pak Hadin, dan Pak Rocky Gerung, dan para peserta webinar nasional pada hari ini yang mohon maaf bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena saya mengucapkan terima kasih diundang dalam acara ini, dan saya apresiasi diadakan acara ini membahas tentang tadi disebut tema webinar nasional ini implikasi hukum pembubaran FPI, ya, dilihat dari 3 aspek: hukum administrasi, dari aspek
politik hukum dan hak asasi manusia. Sebagaimana yang dimintakan oleh ya kepada kami, saya akan secara khusus berbicara tentang perspektif hak asasi manusia. Jadi saya ingin membahas tentang yaitu kebebasan bersyarat dalam perspektif HAM. Saya sudah mengirimkan bahan PowerPoint ke panitia, sekiranya kalau ingin ditampilkan supaya peserta bisa melihat, silakan. Ada hal yang ingin saya coba soroti dalam diskusi kita hari ini. Pertama, karakter kebebasan bersyarat dari perspektif HAM, ya. Kemudian instrumen hak manusia yang berkaitan dengan kebebasan berserikat tersebut. Ya. Kemudian soal pembatasan, kemudian soal pembubaran atau pelarangan, kemudian yang terakhir saya akan berbicara soal problematika undang-undang. Sebelum saya membahas persatu 5 poin tersebut, dan waktu yang dialokasikan cukup, saya pertama dan utama perlu menyampaikan bahwa Komnas RI sudah menetapkan standar dan pengaturan tentang hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Jadi ini adalah standar norma dan pengaturan dalam perspektif hak asasi manusia khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sudah ditetapkan melalui peraturan HAM nomor 6 tahun 2020 pada tanggal 28 September 2020. Jadi baru sekitar 4 bulan yang lalu, ya. Jadi standar norma aturan ini sering disebut SNP tentang kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Ini merupakan sikap resmi Komnas HAM. Jadi Komnas HAM sikap resmi dari perspektif HAM tentang hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Nah, pada hari webinar nasional yang kita ikuti pada hari khusus untuk membahas tentang apa yang disebut sebagai pembubaran FPI. Ya. Meskipun kalau betul di dalam SKP tadi sudah disebut oleh yang menyampaikan sambutan, tidak eksplisit dikatakan pembubaran, ya, tapi kalau dilihat saja itu pelarangan kegiatan, pelarangan penggunaan simbol dan atribut, dan penghentian kegiatan FPI. Jadi memang ini saya kira Pak Wakil Rektor menyebut bahwa ini satu persoalan yang debatable, ya, dari aspek hukum, apakah pas disebut sebagai pembubaran atau lebih pas disebut. Nah, karena Komnas HAM sudah punya standar dan pengatur sudah dituangkan dalam bentuk peraturan Komnas HAM, maka apa yang ingin saya sampaikan ini tidak secara spesifik, ya, mengacu kepada organisasi tertentu. Jadi ini bersifat umum, yang prinsip dasar, prinsip umum dalam perspektif HAM-nya berlaku bagi semua organisasi. Ya. Kita tahu bahwa sebelum FPI dilarang, sudah pernah ada juga pencabutan status badan hukum, ya, bahasa resmi itu terhadap organisasi yang lain. Kalau Bapak ingat dulu ada pencabutan status badan hukum ILUNI, UI, ya, itu dilakukan oleh Kemenkumham pada 15 Agustus 2015. Sebelumnya juga ada pencabutan status badan hukum, ya, Hizbut Tahrir Indonesia pada 15 Juli 2017. Yang sekarang terjadi adalah terhadap FPI. Kita tidak tahu akan terjadi pada siapa lagi ini. Kemudian tidak lagi terjadi. Baik, Bapak yang saya hormati, saya ingin mulai pertama poin soal karakteristik HAM tentang hak berkumpul dan berserikat, khususnya hak. Kalau dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 dan Undang-Undang HAM dan disebut dengan istilah serikat. Nah, di dalam instrumen HAM internasional, hak atas kebebasan berserikat ini lazim disebut dengan istilah dengan nama
the right to freedom of association. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kita kemudian ini mengacu kepada, kita sering menyebutnya secara bergantian ya. Kadang kita sebut hak kebebasan berserikat atau hak kebebasan berorganisasi, kita juga menyebut hak kebebasan berasosiasi. Jadi ini tiga istilah yang kalau dalam bahasa Indonesia sering digunakan secara bergantian. Dalam instrumen internasional, nama resmi yang digunakan adalah the right to freedom of association. Nah, hak kebebasan berserikat ya, ini merupakan jenis hak asasi manusia yang bersifat individual dan kolektif, dan dia beririsan dengan hak sipil dan juga hak politik. Ya. Kalau kita cermati di dalam sejumlah instrumen HAM internasional, the right to freedom of association ini sering juga dikaitkan, memang berkaitan erat ya dengan hak yang lain, yaitu freedom of expression, ya, kebebasan berekspresi, dan freedom of peaceful assembly. Kita sebutnya kebebasan untuk berkumpul. Ya. Nah, kaitannya dengan asosiasi, serikat atau organisasi adalah asosiasi, serikat atau organisasi itu merupakan wadah, ya, wadah kolektif orang untuk mengartikulasikan pikiran, ide, aspirasi, dan keyakinannya secara kolektif. Jadi berbagai pikiran, ide, aspirasi, dan keyakinan itu mereka satukan dalam yang disebut apakah asosiasi, organisasi, atau serikat. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, karakteristik tentang hak kebebasan berserikat ini di dalam leksikon kursus HAM ya, disebut sebagai, dikategorikan sebagai negative right, yang maknanya adalah negara dilarang melakukan intervensi yang intervensi itu dapat mereduksi, mendistorsi penikmatan atas hak tersebut, yaitu hak kebebasan berserikat. Jadi dalam bahasa lain, semakin negara tidak banyak terlibat terhadap kebebasan berserikat ini dalam perspektif HAM yang tadi dikategorikan negative rights, maka itu semakin bagus, semakin baik. Karena dalam sejarahnya memang keterlibatan apalagi intervensi negara terhadap hak-hak yang dikategorikan negative rights itu justru yang terjadi adalah mendistorsi dan mereduksi. Itulah sebabnya mengapa negara harus meminimalkan, kalaupun harus katakanlah mengatur ya, yang membuat tereduksinya, terdistorsinya penikmatan hak kebebasan berserikat tersebut. Nah, di sisi lain, dalam perspektif HAM, right to freedom of association ini juga dikategorikan sebagai positive obligation. Artinya, negara dibebankan kewajiban untuk memastikan semua negara itu menikmati hak kebebasan berserikat ini. Nah, di sini, jadi ini prinsip dasar yang harus dipegang ya bagi negara terkait dengan kebebasan berserikat. Jadi kalau misalnya ada pengaturan yang justru mereduksi, mendistorsi, ya, apalagi kalau sampai mengeliminasi kebebasan berserikat itu, maka ini dari perspektif HAM tidak sesuai dengan prinsip dasar tadi, ini sebagai negative rights, ini sebagai positive obligation bagi negara. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, Bapak Ibu saya hormati, hak kebebasan berserikat ini sering sekali, dan memang kenyataannya begitu, dimaknai sebagai ciri penting dari suatu negara hukum, rule of law, atau Rechtsstaat, ya, dan juga ciri penting negara demokratis. Jadi kalau kita ingin melihat sejauh mana tingkat kualitas suatu negara hukum di suatu negara, ya, maka kita akan melihat bagaimana kebebasan berserikat ini diatur, diterapkan. Ya. Kalau ternyata ada pembatasan sedemikian rupa,
apalagi misalnya ada kesewenang-wenangan negara terhadap penikmatan hak kebebasan berserikat ini, maka itu menjauh dari ciri negara hukum. Dan juga ciri negara demokratis. Kalau kita lihat dari parameter untuk melihat kedemokratisan suatu negara, salah satu hal esensialnya adalah kebebasan berserikat bagi warga negaranya. Jadi kalau ada pembatasan, pelarangan, apalagi peniadaan kebebasan berserikat ini, maka bisa dipastikan kadar kedemokratisan negara tersebut rendah. Ya. Nah, saya ingin mengutip ada satu putusan dari Mahkamah HAM Eropa, European Court of Human Rights. Itu dalam satu putusannya menegaskan bahwa freedom of association ini merupakan komponen penting dari suatu masyarakat sipil yang sehat. Jadi kalau kita ingin melihat apakah kehidupan masyarakat sipil suatu negara itu sehat atau tidak, maka salah satu ukurannya adalah kita melihat tentang kebebasan berserikatnya. Kalau warga negara, masyarakat sipilnya memiliki keleluasaan dalam hal kebebasan berserikat, ya, tanpa intervensi yang justru mereduksi, mendistorsi kebebasan itu, ya, maka ya artinya masyarakat sipil kita belum sehat. Ya, jadi untuk melihat masyarakat sipil itu sehat dalam konteks kebebasan berserikat ini, maka masyarakat sipil harus leluasa dalam kebebasan berserikatnya. Ya, harus ada kebebasan. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang beberapa prinsip dasar umum mengenai hak kebebasan berserikat ini dalam perspektif hak asasi manusia. Terkait dengan hak kebebasan berserikat ini, prinsip dasar yang pertama adalah setiap orang berhak membentuk atau bergabung dengan suatu organisasi, asosiasi atau serikat namanya ya. Kemudian prinsip yang kedua, tidak boleh ada paksaan bagi seseorang untuk bergabung. Jadi keinginan bergabung atau tidak bergabung itu adalah keputusan otonom individual masing-masing orang. Prinsip dasar yang ketiga adalah tidak boleh ada perlakuan diskriminatif atas seseorang untuk menikmati hak kebebasan berserikat ini. Ya. Jadi ini prinsip dasar umum yang harus dijadikan panduan, pegangan dalam mengimplementasikan hak kebebasan berserikat ini. Nah, selanjutnya saya ingin lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu instrumen HAM. Ini saya kira Bapak Ibu kalau sudah mengeksplorasi di sejumlah instrumen HAM yang mengatur tentang kebebasan berserikat ini, ya, bisa dijumpai bahwa right to freedom of association ini sudah diatur di dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal HAM, ya, pasal 20 di sana disebutkan. Kemudian di dalam International Covenant on Civil and Political Rights, ya, Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, itu juga sudah ditegaskan jaminan tentang hak kebebasan berserikat ini di dalam pasal 22 ayat 1. Nah, kemudian di dalam sistem hukum nasional kita sama-sama tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, konstitusi kita itu sudah memberikan jaminan juga mengenai hak kebebasan berserikat ini. Ada di pasal 28, ya, pasal yang lama sebelum ada amandemen perubahan UUD 45. Kemudian ada di pasal 28C ayat 2, kemudian pasal 28E ayat 3 itu juga sudah secara eksplisit mengatur tentang hak kebebasan berserikat ini, ya. Dan di beberapa undang-undang yang lain sesuai dengan kekhususannya, jaminan tentang kebebasan berserikat ini juga bisa kita jumpai, ya. Di Undang-Undang HAM, ya, di Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kemudian Undang-Undang Serikat Pekerja, Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang tentang Ormas juga itu mengatur, meskipun isinya ternyata juga banyak yang kemudian disebut mereduksi, ya, mendistorsi kebebasan hak berserikat ini karena memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk bisa yang disebut itu membubarkan. Kalau bahasa hukumnya mencabut status badan hukum. Ya. Nah, selanjutnya ada kalau dilihat dari jenisnya, ya,
hak kebebasan berserikat yang tersebar dalam beberapa undang-undang itu bersifat khusus yang berbasiskan pada keanggotaan. Ada yang kemudian kita kenal dengan nomenklatur perkumpulan, ya. Ada juga yayasan, serikat buruh, termasuk juga organisasi profesi. Ya. Jadi semacam PRADI ini organisasi profesi yang juga terkena juga oleh pengaturan undang-undang ormas ini kalau ternyata suatu saat dianggap ada masalah, ya. Jadi ini undang-undang ormas ini luas sekali jangkauannya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin membahas soal poin yang kedua, pembatasan. Nah, bagaimana perspektif hak asasi manusia melihat tentang pembatasan hak kebebasan berserikat ini? Kalau kita lihat di instrumen HAM internasional maupun di instrumen hukum nasional kita, ya, baik itu di Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, ya, konstitusi, undang-undang HAM, pembatasan hak asasi manusia atas hak kebebasan berserikat ini dengan alasan yang absah memang dapat dilakukan, ya. Tetapi pembatasan itu punya syarat yang ketat, jadi tidak mudah-mudah dilakukan itu, ya. Syaratnya sangat ketat. Kalau kita baca misalnya di pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembatasan. Pertama, ditetapkan dengan undang-undang, ya. Kemudian dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain, ya. Kemudian untuk memenuhi tuntutan yang adil, panjang sekali itu, ya. Pertimbangan moral, agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi ini pembatasannya ini ada syarat, ya. Pasal 70 dan pasal 73 Undang-Undang HAM juga demikian, ya, yang nggak terlalu berbeda dengan yang ada di UUD 45 yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian di pasal 22 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga diatur. Cuman agak beda rumusannya dengan yang ada di konstitusi kita dan Undang-Undang HAM, ya. Pasal 22 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini menyebutkan pembatasan diatur oleh hukum. Nah, ini maknanya lebih luas, ya. Jadi hukum itu bukan hanya undang-undang, tapi lebih luas dari undang-undang, ya. Kemudian diperlukan dalam masyarakat demokratis. Nah, kemudian juga ada syarat lainnya untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, termasuk juga yang disebut perlindungan kesehatan dan moral masyarakat. Termasuk juga perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Jadi ini beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembatasan HAM atas kebebasan berserikat tersebut. Salah satu prinsip penting yang juga harus dipedomani untuk melakukan pembatasan adalah yang disebut dengan prinsip proporsionalitas, ya. Jadi ini juga di dalam standar HAM internasional disebutkan bahwa prinsip proporsionalitas itu pertama, pembatasan itu harus berdasarkan ukuran pertimbangan yang jelas dan pasti. Nah, jadi nggak boleh mengira-ngira ini, apalagi asumsi, ya. Kemudian tidak berdasarkan prasangka subjektif pemerintah. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau pembatasan kebebasan berserikat itu atas dasar subjektivitas pemerintah yang tidak bisa diuji, ya, melalui prosedur hukum yang terbuka, transparan dan akuntabel, maka ini namanya kesenang-wenangan, ya. Kemudian hal lainnya dalam prinsip proporsionalitas ini adalah non diskriminasi, tidak boleh diskriminatif. Dan yang keempat adalah yang saya kira tidak kalah pentingnya, tidak melebihi batas-batas kebutuhan dalam masyarakat demokratis. Ini maknanya adalah pembatasan itu justru jangan membuat kehidupan demokratis menjadi tercederai. Karena pembatasan itu tadi yang saya sebut di awal, mereduksi dan mendistorsi kebebasan berserikat itu. Nah ini, jadi kalau misalnya ada pembatasan yang justru mencederai kehidupan demokratis, artinya masyarakat tidak bebas lagi untuk menikmati
kebebasan berserikat ini justru tidak selaras dengan prinsip proporsionalitas ini. Ya. Nah, kemudian prinsip yang lainnya adalah ada keseimbangan yang wajar antara semua kepentingan yang berlawanan. Jadi negara tidak boleh hanya berfokus ya atau pertimbangannya berat sebelah. Jadi tentu saja dalam pembatasan itu akan ada kepentingan yang berlawanan. Nah, ini harus dirumuskan betul keseimbangan yang pas ya. Sehingga akan dinilai wajar itu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang terakhir adalah dalam prinsip proporsionalitas ini ada langkah terakhir, the last resort. Setelah langkah lain telah dilakukan. Jadi nggak boleh sekonyong-konyong kemudian dilakukan pembatasan atas kebebasan berserikat tanpa melalui tahapan yang patut ya sebelum langsung membatasi itu. Ya, jadi harus ditempatkan ini sebagai langkah terakhir betul. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin menyoroti poin berikutnya, pembubaran dan pelarangan. Nah, ini isu yang tidak kalah seriusnya terkait dengan hak kebebasan berserikat ini. Ya. Kita tahu bahwa sekarang dengan undang-undang ormas yang dari Perpu itu yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang, pemerintah memberlakukan ketentuan tentang pendaftaran suatu organisasi atau registrasi. Yang ini menjadi sebagai dasar pengakuan keabsahan ya atas eksistensi suatu organisasi. Jadi kalau ada suatu organisasi tidak terdaftar atau tidak terregistrasi, maka itu dianggap tidak absah, tidak diakui eksistensinya ya. Nah, kemudian juga di dalam norma Undang-Undang Ormas yang berlaku sekarang, pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan organisasi hanya berdasarkan apa yang disebut sebagai asas contrarius actus. Jadi ini dianggap sebagai keputusan administratif yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini pemerintah. Artinya tanpa mekanisme proses peradilan, due process of law. Nah, ini dasar yang digunakan oleh pemerintah ketika membubarkan status badan hukum HTI, ketika membubarkan status badan hukum ILUNI, dan termasuk juga dirujuk di dalam SKB yang melarang FPI, ya, melarang FPI. SKB tanggal 30 Desember tahun 2020 itu, ya. Nah, saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu saya hormati, ya, dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pencabutan status badan hukum suatu organisasi yang hanya berdasarkan asas contrarius actus ini tidak dapat dibenarkan. Ya, ini penerapan asas contrarius actus ini kan bisa kita lihat sebagai suatu dalam perspektif hukum ya, skema rezim perizinan. Nah, ketika kebebasan berserikat itu dikonstruksikan sebagai sesuatu yang harus diberikan izin, maka ini bermakna mereduksi, mendistorsi kebebasan berserikat itu. Karena penikmatan hak asasi manusia mengenai kebebasan berserikat itu tidak memerlukan izin dari pemerintah, dari negara. Bahwa negara memang harus mengatur dalam hal-hal yang sifatnya minor, ya, itu tentu boleh. Tapi kalau mengatur yang norma pengaturan itu justru mereduksi, mendistorsi hak kebebasan berserikat, ya, yang dikonstruksikan melalui asas contrarius actus ini, maka dalam perspektif hak asasi manusia ini sudah menjauh ya dari komitmen kita untuk menjadi negara yang menghormati, melindungi, ya, memenuhi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi, dalam undang-undang, dalam instrumen HAM internasional yang sudah kita ratifikasi. Ya. Nah, jadi keputusan pemerintah bisa membatalkan status badan hukum suatu organisasi, itu kan artinya pemerintah secara sepihak
berdasarkan kekuasaan, mencabut hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum itu. Ya. Nah, ini bermakna sebagai bentuk penghukuman. Jadi pemerintah dalam ini melakukan tindakan menghukum yang seharusnya kalau dia itu suatu bentuk penghukuman, ya, harusnya berdasarkan putusan pengadilan. Nah, disinilah makanya sebetulnya due process of law untuk melakukan pembatasan mengenai kebebasan berserikat itu harus dilakukan supaya tidak subjektivitas pemerintah, supaya tidak sepihak, supaya tidak atas dasar kesewenang-wenangan kekuasaan. Ya. Nah, mekanisme due process of law itu sendiri sebetulnya di dalam sistem hukum nasional kita sudah diberlakukan terhadap badan hukum yang lain. Misal, perseroan terbatas. Itu kan kalau ingin dinyatakan pailit, harus berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Tidak bisa pemerintah langsung sekonyong-konyong menyatakan pailit suatu perseroan terbatas tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencabut status badan hukum PT itu setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan pailit. Begitu juga dengan badan hukum partai politik. Sekarang dalam sistem hukum nasional kita sudah diatur bahwa pembubaran partai politik itu harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Nah, ini dulu yang terjadi ya pada periode kekuasaan Orde Lama, pernah juga pada awal-awal Orde Baru yang membubarkan partai politik secara sepihak atas dasar kekuasaan. Nah, seharusnya ini juga diberlakukan terhadap organisasi. Kalau ingin dibubarkan maka harus melalui mekanisme due process of law itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pemberlakuan ketentuan oleh pemerintah terhadap suatu organisasi untuk mendaftarkan atau memiliki surat keterangan terdaftar itu juga sebetulnya tidak sesuai dengan jaminan hak kebebasan berorganisasi itu, ya. Bahkan sebetulnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014, ya, yang menegaskan bahwa pengaturan tentang surat keterangan terdaftar itu tidak wajib. Artinya sudah tidak relevan sebetulnya itu untuk diterapkan pasca adanya putusan MK itu. Bahkan di dalam putusan MK itu disebutkan dalam pertimbangannya, pemerintah tidak dapat mewajibkan organisasi yang tidak berbadan hukum mendaftarkan diri dan memiliki SKT. Ya. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa perlindungan hak berserikat itu tidak bergantung pada keabsahan administrasi melalui mekanisme pendaftaran itu. Nah, pendaftaran itu harus diposisikan sifatnya voluntary, sukarela. Nah, kemudian kalau ada organisasi yang dia secara sukarela mau mendaftarkan diri, mau meregistrasi, maka dia akan memiliki privilege tertentu. Misalnya dalam hal sebagai subjek hukum, dia bisa punya hak dan kewajiban perdata, misal, atau bisa mendapatkan fasilitas lain yang diberikan oleh negara, begitu. Tapi tidak boleh menjadi dasar kalau tidak mendaftar, maka organisasi ini dianggap sebagai ilegal. Atau kita dulu mengenal ada istilah organisasi tanpa bentuk. Nah, jadi penikmatan atas kebebasan berserikat itu tidak atas dasar dilegalisasi atau tidak dilegalisasi oleh pemerintah, oleh negara. Karena tadi kembali kepada prinsip dasar umum dalam perspektif HAM, ini negative rights. Ini jenis hak asasi manusia yang kategorinya negative rights. Ini jenis hak asasi manusia yang kategorinya positive obligation. Nah, itu. Ya, jadi saya kira setelah ada putusan MK itu maka pengaturan mengenai pendaftaran itu sudah irrelevan. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saya hormati, ya,
kebebasan berserikat yang dikonstruksikan sebagai rezim pendaftaran itu, yang atas dasar pendaftaran itu kemudian baru bisa diakui, baru bisa dianggap sah, ya, itu sebetulnya terlalu jauh. Ya. Kalaupun ingin ada pengaturan mengenai hak kebebasan berserikat ini, maka sifatnya hanya pemberitahuan saja, ya, sifatnya hanya pencatatan. Jadi ada suatu organisasi yang dibentuk secara kolektif, ya, kemudian diberitahukan, kemudian dicatatkan, ya. Nah, pengaturan lebih lanjut mengenai hak kebebasan berserikat ini semestinya tidak justru tadi saya berulang-ulang sebut di awal mendistorsi dan mereduksi realisasi menikmati hak tersebut. Ini yang penting sekali dijadikan pegangan, ya. Nah, kemudian saya ingin lanjut supaya saya tidak terlalu makan banyak waktu untuk narasumber yang lain, ya. Saya ingin lanjut ke poin yang saya kira perlu ini untuk digarisbawahi, ya. Negara itu wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudent dalam menjatuhkan sanksi terhadap suatu organisasi, ya. Apakah itu penghentian sementara, pembekuan atau pembubaran, ya. Kalaupun itu dilakukan, maka dalam perspektif HAM harus ada alasan yang kuat dan juga ada jangka waktu pastinya, ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang harus dipegang betul, pembubaran suatu organisasi itu harus berdasarkan prinsip due process of law, artinya harus melalui mekanisme pengadilan, ya. Apakah pemerintah boleh untuk mengupayakan pembubaran suatu organisasi atas alasan tertentu yang diyakini oleh pemerintah? Boleh saja. Tetapi apakah alasan pemerintah itu tepat, benar, sah atau sah? Nah, ini harus diuji di pengadilan, ya, yang memberikan kesempatan yang fair kepada pihak yang dibubarkan itu untuk bisa membela diri dan juga memberikan kesempatan bagi pemerintah sendiri untuk membuktikan dalilnya bahwa alasan pembubaran itu memang tepat, beralasan dan sah, ya. Nah, saya kira kalau ada pembubaran suatu organisasi tanpa mekanisme due process of law, maka itu bisa disebut sebagai pembubaran secara paksa, enforced disposal. Baik. Yang artinya, ya, Pak Munaf, mohon izin, ya. Waktunya udah habis. Oh, habis, oke kalau gitu. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, ini adalah prinsip hukum yang berlaku bagi semua organisasi. Karena waktu sudah habis, saya kembalikan. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.